semestinya Pak Fathur Razi ini kalau tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, maka panjenengan Pak Fathur Razi ini membuat antitesisnya. Begitu loh, biar fair, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 ada tulisan terbaru, ada opini terbaru dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Pak Fathur Razi, masalah polemik nasab. Dan lagi-lagi menurut saya tulisan terbaru dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini blunder. Ya, lagi-lagi blunder dan memalukan kalau menurut saya. Ya. Dan tulisan terbaru dari beliau ini menunjukkan betapa tidak pahamnya beliau, ya, tidak begitu memperhatikan secara utuh masalah polemik nasab. Dan tulisan terbaru dari beliau ini panjang sekali, ya. Ada beberapa poin yang saya catat yang menurut saya Pak Fathur Razi ini blunder. Yang pertama, dari judul tulisan Pak Fathur Razi ini sudah blunder dan sudah salah. Stop rasis nasab. Seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan ini melakukan rasis terhadap nasab. Sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya tidak, Pak Fathur Razi. Kalau panjenengan ini benar-benar, ya, mengamati dan mengikuti masalah polemik nasab dan munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, panjenengan tidak akan mungkin menulis stop rasis nasab. Perlu panjenengan ketahui, Pak Fathur Razi, bahwa kronologi munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dengan membatalkannya nasab ba'alwi para habaib di Indonesia, itu salah satunya adalah banyak dari oknum-oknum habaib yang mengaku dirinya ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi suka rasis terhadap masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara. Apakah Anda tidak tahu Pak Rizik Syihab mengatakan presiden kita dengan kata-kata zolim, dengan kata-kata jokodok, ya. Bahkan pernah suatu saat mengatakan Pak Jokowi presiden kita, Pak Fathur Razi, dikatakan pantasnya pakai BH dan rok mini. Loh, ini bukankah rasis, Pak Fathur Razi? Jawab dengan jujur, ya. Harus panjenengan jawab dengan jujur. Apakah perkataan dari Pak Rizik Syihab yang ngaku-ngaku katanya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini bukan rasis? Tolong jawab dengan akal dan hati yang bersih. Kemudian lagi, Bahar bin Smith pernah mengatakan masyarakat pribumi, hai babi, hai anjing. Apakah ini bukan rasis? Tolong Pak Fathur Razi jawab dengan hati yang bersih dan akal yang sempurna. Tolong. Ya. Kemudian Ketua Umum Robitoh Alawiyah pun
yang sekarang Pak Taufik Asgaf mengatakan kerucu-kerucu, jangkrik. Apakah ini bukan rasis, Pak Fathur Razi? Tolong jawab dengan hati dan akal yang jernih. Semestinya panjenengan itu tidak membuat judul stop rasis nasab, tidak, tapi stop rasis pribumi sesuai dengan realitanya. Tolong ya Pak Fathur Razi, pertanyaan saya tadi dijawab dengan hati dan akal yang bersih. Kemudian yang kedua, Pak Fathur Razi di dalam tulisannya juga mengatakan terjadi kesalahan analisa dalam proses berpikir yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Alasannya sering mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan kita yang dijadikan rujukan, ya, yang tidak sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan. Lagi-lagi Pak Fathur Razi ini sangat kentara sekali tidak membaca secara utuh masalah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Kalau panjenengan membaca dengan teliti, dengan didasari hati dan akal yang bersih tanpa ada kebencian, maka Anda akan paham bahwa kesimpulan-kesimpulan yang ada di tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak asal comot kitab kemudian sesuai dengan keinginan Kiai Haji Imaduddin Usman, tidak, ya. Tapi kesimpulan Kiai Haji Imaduddin Usman itu sesuai dengan kitab-kitab nasab, dan itu tidak diambil dari 1-2 kitab nasab, tidak loh, ya Pak Fathur Razi, tapi beberapa kitab nasab. Kok Anda bisa-bisanya menyampaikan kesimpulan Kiai Haji Imaduddin Usman ini tidak sesuai dengan kitab-kitab yang dijadikan rujukan? Malah perkataan Anda ini menunjukkan bahwa perkataan Anda ini tidak sesuai dengan keterangan-keterangan ulama-ulama nasab sebagaimana yang ditampilkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Kemudian yang ketiga, keblunderan dari Pak Fathur Razi mengatakan Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa, yang memang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa. Lagi-lagi Pak Fathur Razi ini sangat kentara sekali, mohon maaf ya, tidak membaca secara utuh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, entah itu karena memang kebencian beliau, ya wallahu a'lam bishawab, apa karena memang hanya sekedar mencomot tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman tidak dibaca secara keseluruhan sehingga beliau menyimpulkan semacam ini, Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa, yang memang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa. Kalau Anda panjenengan ya membaca seluruh tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman masalah nasabnya Pak Alwi, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Ubaidillah dan Alawi tidak pernah ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Ya, tidak akan mungkin itu. Makanya tolonglah Pak Fathur Razi jangan didasari dengan kebencian. Ya, saya tidak mengatakan Anda benci terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman, tidak, karena itu bukan ranah saya. Kemudian yang keempat, keblunderan dari Pak Fathur Razi selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan Pak Imad dan kawan-kawan sangat bernafsu menggugurkan nasab Imam Ubaidillah dengan menggunakan kitab yang tidak relevan dan asal comot aja sesuai dengan keinginan nafsu. Ini lagi-lagi blunder. Ya. Kalimat-kalimat beliau ini lagi-lagi menunjukkan bahwa
yang bernafsu itu malah panjenengan Pak Fathur Razi, yang sangat bernafsu untuk membabi buta membela nasab Pak Alwi, ya, nasab Pak Alwi. Padahal kesimpulan kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman itu sesuai dengan kitab yang relevan dan tidak asal comot. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa panjenengan itu tidak secara utuh, tidak secara menyeluruh, ya, mengkaji dasisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, ya, sehingga Anda mengatakan asal comot saja. Oh, kalau Anda membaca secara detail, ya, begitu runtutnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini menjelaskan sebelum ada kesimpulan bahwa Ubaidillah itu terputus selama 550 tahun. Jadi tolong ya Pak Fathur Razi, jangan rendahkan NU dengan opini-opini panjenengan yang semacam ini. Kemudian yang terakhir, mayoritas para habaib alim soleh zuhud. Oke, nggak apa-apa lah kalau itu opini panjenengan. Tapi tolong dong sebutkan, ya, tolong sebutkan habib, nama-nama habib yang alim, yang zuhud, yang mana? Apakah yang menjadi ketua sufi sedunia, akan tetapi memalsukan nasab orang lain, membuat makam orang lain? Dan saya bertanya kepada Pak Fathur Razi selaku ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, apakah pemalsu makam, ya, kemudian merebut leluhur orang lain yang bukan bin Yahya di bin Yahya, kan itu termasuk soleh, termasuk zuhud, ya, termasuk alim? Tolong dong jawab, ya, secara hati dan akal yang jernih, ya, tolong. Kemudian apakah yang panjenengan maksud alim zuhud kemudian soleh ini mengatakan bahwa Indonesia ini milik Karim? Apakah yang mengatakan bahwa sebenarnya pendiri Nahdlatul Ulama itu bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Apakah itu yang Anda maksud? Tolong Pak Fathur Razi, ya, sekali lagi jangan membuat opini-opini yang hanya menuruti nafsu panjenengan untuk membabi buta membela nasab Pak Alwi. Itu opini saya, ya, opini saya. Kemudian yang terakhir, semestinya Pak Fathur Razi ini kalau tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, maka panjenengan Pak Fathur Razi ini membuat antitesisnya. Begitu loh, biar fair, kan gitu. Biar kelihatan gitu loh keilmuannya, biar kelihatan pantas menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.